Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali di acara Ngobras bareng Sam Idur, persembahan Ratu Lebah Production. Tamu kita kali ini Mbak Navita. Beliau adalah profesional mengenai manajemen anak-anak ya. Mungkin yang biasa kita sebut dengan manajemen daycare. Tema kali ini manajemen daycare. Kita bahas sampai tuntas, sampai sekecil-kecilnya, agar supaya kita lebih paham tentang manajemen anak-anak sebelum masa sekolah. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah. Mbak, mungkin pertama nih yang awal-awal. Lu ngapain sih ngurusin anak-anak orang itu? Iya. Apa dengan Mbak Rubit? Visinya itu ngapain? Orang kan biasanya, aku lihat anak kecil gemes kayak nggak mau diapain itu. Kira-kira apa Mbak? Kok sampai suka banget kenapa gitu? Mesti kan ada kan? Ya. Ada sesuatu lah. Jadi sepertinya kalau sudah panggilan itu kayak sulit gitu ya, Mas ditolak ya. Memang dari kecil itu ya memang jiwanya senang anak-anak. Iya. Dari kecil anaknya tetangga itu dulu bayi-bayi itu di rumah sampai mereka makan sampai gitu kan. Oh di rumah? Di rumah dulu kan waktu dulu kan iya. Nitip anakku gitu iya, gitu ya? Iya dari SD SMP. Gitu ya. Nah, terus pindah lah karena suami kerja di Batam, pindahlah ke Batam. Yang dilihat juga anak-anak gitu. Kok seneng ya anak-anak tetangga kanan kiri itu kok seneng. Tiap hari mereka main ke rumah. Terus akhirnya punya ide ya juga ya, di Batam ini kan kebanyakan juga perantauan. Bapak ibunya kebanyakan juga bekerja. Terus kalau mau punya maid di rumah itu resikonya juga agak lumayan kan. Kita seberapa sih orang yang bisa dipercaya kalau nggak kita memang bawa dari kampung. Nah akhirnya dari situlah ide untuk bikin daycare. Ya, sebelum itu, sebelum waktu Mbak bikin yang benar-benar profesional, gimana sih Mbak ngukur susah sabar ngurusnya? Itu apa memang? Jadi, selain tadi itu ya, selain lingkungan membentuk, emang Mbak pernah ambil sesuatu short course atau enggak sih. Sesuai enggak sama lulusannya? Mungkin kalau sekarang itu sudah banyak sekali seperti ini ya, tes kepribadian gitu ya. Seperti ada beberapa karakter feeling extrovert, yang sensing apa gitulah ya, udah banyak. Nah itu baru disadari akhir-akhir ini bahwa ternyata memang susunan kimia saya itu memang begitu. Seorang FE itu memang mesin kecerdasannya akan akan bekerja ketika dia ngurusin orang banyak gitu. Terutama anak-anak. Iya, jadi sepertinya begitu ketemu bidang itu dan memang dasarnya senang anak-anak, sepertinya memang saya lebih hidup dan memang memang ini lebih yang saya sukai. Ya, gitu ya. Iya. Terus nggak ada sih, tapi karena dulu sekolahnya basicnya psikologi, walaupun saat penjurusan psikologi industri, tapi masih lah. Sama lah ya. Ada dua ya, anak dan industri. Mbak, setelah itu kemudian Mbak positif nih, aku harus masuk di formalikan ya. Apa yang sekarang ada Mbak di Tekun ini? Daycare-nya. Itu ada katanya ada PAUD juga. Iya. Jadi daycare itu 13 tahun yang lalu. Terus 6 tahun yang lalu barulah naik ke TK, pengembangannya ke TK. PAUD itu. PAUD itu lebih organisator ya. Iya. Jadi dia legalnya pakai. Daycare pun juga, jadi semua lapornya ke Dinas Pendidikan. Itu ya? Ya, izinnya dari Dinas Pendidikan. Legalnya yayasan Mbak atau apa? Yayasan. Yayasan ya? Iya. Sudah berapa lama sekarang berarti sampai saat ini? Kalau daycare-nya 13 tahun. Di Batam sini ya? Iya, kalau sekolahnya 6 tahun. Alhamdulillah, itu luar biasa itu pahalanya, susah dihitung. Terus ada ini enggak ya pendekatan khusus itu? Pendekatan khusus untuk apa memang semua ini anak perlakuannya sama? Enggak. Kan saya ada anak yang aktif banget, ada anak yang diam,
Gimana ngatur? Sama sekali nggak sama. Saya tuh memang yang pro banget. Nggak tahu ya, mungkin juga sudah terasa 13 tahun cukup terasah gitu ya. Ngelihat anak itu baru beberapa detik aja udah Ketemu jelas gitu ini arahnya karakternya apa, treatmentnya bagaimana gitu. Terus juga nggak punya ukuran anak nakal. Jadi kalau ada yang disebut ini anakku ini lasak loh mbak, anakku ini nakal gitu, kok di mata saya tuh nggak ada. Semua iya di mata saya tuh nggak ada itu sebenarnya, kamu nggak situ ada, nggak ada. Jadi pasti mereka dengan karakter bawaan mereka masing-masing kan, ya. Ada anak yang belajarnya itu tipe belajarnya mereka kinestetik, jadi bergerak dulu gitu kan. Kalau udah puas bergerak, loopnya terbuka. Kalau loopnya udah terbuka kan mereka akan lebih gampang gitu menerima pesan-pesan kebaikan. Jadi kadang-kadang anaknya itu tipenya kinestetik, seneng bergerak, tapi sama ibunya disuruh anteng kayak gitu lah, ya kasihan mas. Itu beda ya. Iya. Makanya perlu itu salah satu solusi orang tua masukin ke PAUD. Nah artinya kan kalau boleh tahu berapa nih murid anak didik yang ditanggung jawab Mbak nih? Ya, kalau daycare itu awalnya full kapasitasnya 25. Terus sekarang sudah mulai saya kurangin. Kalau Sunshine full kapasitasnya 40 dan alhamdulillah semua udah full kapasitas. Ngelibatin banyak orang ya, Iya. banyak guru ya istilahnya. Iya. Satu orang sampai berapa ini Mbak untuk handle anak-anak ini? Kan kalau satu kelas cuma 10 anak dan itu di handle saya butuhnya cuma 6 sih. Karena kalau TKB itu sudah pinter ya. TKB itu sudah pinter, dikondisikan sama satu guru saja sudah cukup. Yang perlu ada asisten tuh biasanya PGTK playgroup sama TKA, sesekali TKA gitu. Tapi Mbak mesti punya ini ya, standarisasi lah ya, Iya. karena itu kan peka banget loh. Kan banyak kasus nih anak-anak dalam tanda kurung di rumah dititipin, ya nggak semua sih membantu, tapi nggak menghasilkan output yang ini gitu loh. Nah harapannya kan mereka menitipkan ke daycare itu kan pinginnya sesuai yang orang tua ini. Iya. Itu hambatan paling besar apa sih? Hambatan paling besar apa ya? Dari sisi orang tuanya mungkin kok. Mungkin di awal-awal itu. Coba kayak buat itu anakku sembuh, apa iya, begitu? Di awal-awal nggak seperti itu juga, Mas. Jadi di awal-awal membangun trust itu juga pasti ya, itu juga perjuangan tersendiri gitu. Tapi alhamdulillah ya sudah pasti semua itu berproses. Ya. Kemudian mungkin 13 tahun dan bagaimana kami sekarang itu juga jadi ini juga pertimbangan buat orang tua kan gitu. Ada track lah ya. Ya, jadi makin kesini itu orang tua kalau nganter malah pasrah bongkotan. Oh malah gitu. Iya, wes sak karepe Terus ibu terserah gitu. dengan Mbak Novita lah gitu. Iya. Jadi biasanya kan ada perlu nggak sih prolog untuk Bu Mbak Nov anakku tuh ABCD. Iya, gitu. iya dari situ. Gali itu toh. Iya, dari situ. Mbak, tapi anak saya ini lasak. Pasti pertama kali, maaf ya Bu, anak saya ini lasak. Ceritanya jelek kali ya. Iya, bagus. itu makanya padahal saya sendiri nyari sudah ya mungkin karena sudah terlatih dan komitmen saya sendiri nggak pernah menyebut kata nakal itu nggak pernah sama sekali. Itu ya sama sekali nggak pernah saya sebut. Justru orang tua yang bilang anak saya ini lasak, egois, nggak mau berbagi mainan. Kalau di mata saya ya itulah anak-anak. Mereka kan bertumbuh ya sunatullah ya. Mereka itu kan bertumbuh karena interaksi dengan temannya, bertumbuh karena mereka bermain kan gitu. Itu persepsi orang tuanya. Orang tua sudah beda, iya. Sedangkan kalau saya sendiri ya sudah, iya memang begitu. Ya dia bakalan lasak. Iyalah dia egois. Selama ini di rumah sendirian. Sekarang di daycare atau di sekolah mereka harus berbagi. Dengan pingin mainan ini nggak bisa dimiliki sendiri, ya mereka harus berbagi ya disitulah. Karena bersosial itu bagi anak memang kebutuhan, kemudian bermain itu adalah naluri, terus juga bersosial bagi anak usia dini itu juga mengajari mereka untuk berkompetisi sehat. Pijakan awal untuk
melatih mereka bisa berkompetisi sehat. Itu berapa lama Kak Nov untuk masa daycare itu? Adaptasi ya. Waktu, Nih, masuk itu kan mereka pasti ada masa adaptasi ya. Adaptasi itu saya ingetin, adaptasi itu juga nggak melulu anaknya, orang tua juga ada. Saya selalu sarankan kalau nganter anak ke rumah nggak usah dibohong-bohongin. Kalau dia nangis biarkan. Dia nangis itu berarti kemandiriannya sedang berkembang. Gitu kan. Nah kalau orang tuanya tiap bentar nelponi anakku nangis nggak, sudah menang belum gitu, akan sampai ke anaknya. Iya kan itu ada bonding ibu sama anak yang kuat. Kalau ibunya khawatir, anaknya pun juga pasti setengah hati gitu ya. Proses itu 2 bulan, paling lama 2 bulan. Kalau anaknya yang dalam dekapan ibunya, kekepannya selama ini diempuk-empuk gitu, tipe ibunya yang memanjakan banget gitu, akan 2 bulan bisa lebih dikit gitu. Tapi ada beberapa anak yang memang ibunya dari awal sudah ngajarin mandiri. Terus kalau nitipin nggak boleh bohong. Ya ibu beli jajan di situ ya gitu. Harus dipamitin. Adik di sini ya sama ibu belajar di sini. Mama kerja nanti dijemput jam sekian. Akan nangis ya sudah nggak apa-apa. Nangis itu kemandiriannya berkembang. Artinya nangis itu bukan sesuatu ya, normal saja ya. Iya. Kurang lebih 2 bulan itu masa itu bisa menyesuaikan. Itu untuk daycare Mbak ya? Untuk daycare TK juga pasti gitu. Kalau PAUD? PAUD sama. Sama ya. Apa ada kurikulum khusus atau? Ada. Kurikulum khusus. Nah kalau di Sunshine Muslim School ini yang unik adalah kurikulumnya mix RA dengan kan Islam terpadu, RA dengan yang umum, tapi mix gitu, makanya Islam terpadu. Biasanya apa Mbak kalau yang dari sisi dari sisi nilai-nilai Islami? Nilai-nilai Islami yang bisa dimasukin sejak kecil apa? Ya, biasanya? itu pasti anak-anak itu cuma pengulangan aja Mas. Mendengarkan ya? Iya, pengulangan aja gitu. Yang sering mereka dengerin gitu atau yang sering mereka lihat itu mesti macep ya karena super spons ya. Iya. Kadang-kadang momen itu yang sayang gitu kalau nggak diisi dengan muatan yang baik, itu sayang banget. Asal muatannya ya ojo keterlaluan. Iya. Saya tuh pernah Mbak soalnya baca buku ya. Iya. Dan saya praktekin waktu itu bukunya Indra Lesmana. Aku masih ingat sampai sekarang karena itu saya benar-benar praktekin. Di situ di buku itu Indra Lesmana bilang kalau istrimu hamil, kamu sudahlah kasih tip gitu bilangnya dia, setelin lagu karena dia musik ya. Saya penginku anakku tak setel musik klasik Mbak. Anak saya yang perempuan itu. Ya untung aja habis musik klasik tak ganti kan monitor 2 tuh. Habis musik klasik tak satunya itu surat Al-Baqarah yang kasetan itu bolak-balik itu. Nah, anak yang pertama begitu muda gitu. Begitu 3 tahun dia langsung sekolah musik jalan. Kemudian Al-Quran juga jalan. Artinya kan memang iya ya. Iya, stimulasi dari awal itu mengandung. Dari ini awal. Kan penting. Iya penting. Berarti bubuk mengandung ini teman-teman yang istrinya mengandung, bukan bapaknya ya, teman-teman yang istrinya mengandung segera perlu dikonsultasikan. Kesini nih, jangan lupa nih, saya catat ya. Iya. Apa Mbak yang harus dilakukan? Ini lebih mundur loh ini. Iya. Ya pastilah kalau ilmu parenting itu sebenarnya kita bicara ilmu parenting itu tidak bukan sejak anaknya udah lahir atau apa bukan ya. Kehamilan justru berapa tahun? Ya di awal-awal ya, di awal-awal. Ya? Karena roh itu ditiup. Iya, ditiupkan usia ke 45 bulan. Itu sebenarnya mereka si jabang bayi itu sudah bisa menerima ya. Iya, saya memang ya karena ada juga ya satu yang dipelajari itu tentang frekuensi ya, sudah mungkin ada di situ lah ya. Iya, karena gelombang ya. Ini hati-hati ibu-ibu ini. Jadi kalau hamil jangan sering-sering ngerumpi. Iya, kan gelombang itu ada kan gelombang itu alfa, beta, satunya theta gitu kan. Kalau kita di gelombang alfa itu kan gelombang yang paling stabil kan. Dan gelombang paling stabil itu gelombang yang mudah sekali tersugesti dengan hal-hal yang baik, menerima nasihat-nasihat kebaikan atau apa itu
lebih gampang kalau kita ada di gelombang alfa. Bumi pun dalam keadaan alfa kan ada waktu-waktunya tuh Ya, Mas ya, kan. Kalau sedang hujan makanya ada doa khusus hujan. Oke. Kalau kita bersin beberapa detik itu langsung Harus alfa cepet, loh. iya. Makanya kalau orang zaman dulu kan ada orang Jawa ada doanya, tapi kalau di Islam juga ada doa-doanya gitu. Jadi ya itu mungkin ya distimulasi sejak awal. Kalau gelombang yang dilatih ngamuk-ngamuk pasti kan beta kan. Beta dia. Ya. Wallahu alam, tapi ya memang itu sih sudah teori yang sudah dibuktikan kebenarannya dari waktu ke waktu. Ya Rudi sendiri udah praktekin lah, artinya kan ini sangat perlu perhatian ya bapak-bapak ya ibu-ibu kan frekuensi gitu. ya, sekarang kita bicara frekuensi kumbok yang baik, ngomong anak apapun juga frekuensinya yang baik gitu. Kan seringkali kita ada soal secara kultural juga itu. Kita ini sejak kecil ceritanya itu kancil nyolong timun, Mbak. Coba. Jadi yang tak terima itu kancil mencuri timun. Dan itu jadi hero gitu kan. Ini gimana pendapat tentang ini kan budaya? Tetap ada sih, tetap ada. Kalau saya seneng sih, Mas, seneng banget sama budaya-budaya. Mbak, pengaruh nggak ya? Soal mencuri timun itu yang ditelinga. Lagi-lagi. Kalau orang tuanya juga bekalnya juga cukup gitu tentang sudah bisa memaknai satu cerita itu dengan baik, lebih pasti positif sisi ya. positifnya yang diangkat kan, bahwa Bukan ketika mencuri kamu timunnya. iya. Terus ada lagi, pernah saya juga diskusi sama psikolog anak itu, saya tanya, kenapa sih ketika kita disuruh gambar sejak kecil, saya masih ingat saya sendiri, coba gambar pemandangan, yang digambar itu pasti dua gunung, matahari dan sawah. Boleh, itu budaya. Kayak gitu, Gurunya belum ganti. Artinya kan pengaruh. Iya. Jadi dari guru di care itu, guru-guru itu kan membawa pengaruh terhadap anak. Pijakan awalnya ya. Berarti kan ya harus selektif banget. Itu banget. Amanah ya Mas, itu ya, karena anak-anak yang melukis kan yang melukis bener-bener ya luar biasa. Oke, setelah sekian lama itu anak-anak itu berproses, kemudian setelah dari PAUD mereka lepas ya? Lepas ini ya? Nggak pernah kepikiran bikin pengembangan sampai SD gitu? Iyalah. Mungkin ada Mbak punya idealisme etape-etape itu kan? Kalau idealnya kan sampai SMP lah ya, SMP bisa mondok gitu, atau SD itu kan masih rawan sampai ke sini, mulai PAUD, TK, SD. Ada enggak? Ini ya kan iya itu semangat banget tuh. Wih, banget. Ya, amin. Amin, insya Allah. Dari TK, cuman memang saya punya idealisme. Dengan sistem pendidikan yang sekarang itu, saya masih mengamati ada beberapa hal yang memang saya belum bisa menerima gitu. Jadi mungkin pengembangannya itu lebih ke life skill, kelas-kelas life skill, seperti juga skill lain ya yang nggak melulu akademis gitu. Jadi ini nanti ada di seperti kelas coding, terus kelas desain grafis, kelas desain fashion design, terus juga kids trainer. Lebih ke sana. Mbak, ini agak nyempal sedikit ya, keluar rel dulu. Jangan-jangan ya, kita ini kan di Indonesia kekurangan entrepreneur orang, pengusaha lah ya. Itu Semua pikirnya jadi pegawai negeri. Seingat saya dulu SD tanyain mau jadi apa? Polisi. Jadi dokter. Mbak setuju nggak sih? Berarti pondasi ketika di SD itu nggak apa-apa sih. Harus dirubah ya. Saya pun juga. Polanya itu enggak juga. Atau udah cukupnya seperti ini? Atau ada ide ini? Iya. Enggak juga yang orang tuanya berharap nanti jadi pegawai negeri atau apa, itu yang salah juga enggak. Ya, enggak ada yang salah ya. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Kurikulumnya ya tugas kita kan cuman hey ada lain yang juga lebih seru, enggak melulu itu. Yang di situ kuenya satu direbutnya 1000 orang. Kalau sampean enggak kebagian kue ini, sampean masih punya skill lain untuk
bikin kue sendiri Iya, gitu kan. kan dulu ketakutan Bikin juga kalau peluang nggak pegawai sendiri. nggak kerja. Iya. Sekarang nggak ya, udah beda ini. Iya, makanya itu paling cuman di situ sih Ada ada pilihan sisi. lain sebelumnya. Iya, sini lihat di sini juga ada sesuatu yang bisa kamu kerjakan, nggak melulu setelah kamu lulus berebut kue di sini ya, kamu bisa menciptakan peluang Dan itu sendiri. memang sejak awal memang harus ditanamkan. Iya, makanya itu nanti pengembangannya ke sana sih Mas. Gambaran besarnya itu Wah, kepinginnya. Setuju banget. Gambaran besarnya yang saya kerjakan saat ini tuh gambaran besarnya nanti itu kepinginnya bakalan punya universitas kali ya, Wah, institut alhamdulillah. kali ya gitu. Mungkin lebih ideal ya Nata sejak awalnya. Iya. Terus satu lagi Mbak, juga masih nyempal ini. Kalau kita, saya nggak tahu sekali, tapi teman-teman, dan saya punya teman, punya saudara di Jerman itu, ya mulai sejak kecil dia sekolah umum sebentar, ketika dia ingin main bola, ya sekolah bola, Iya. jadilah pemain bola. Kemudian artis, fashion ya fashion. Kalau di Indonesia, ini banding-bandingin, Iya. menurut Mbak gimana? Apa terlalu banyak beban yang kita pelajarin? Sejak kecil itu rangselnya tebal banget tuh ya. Sepak bola pelajarin, basket pelajarin, teater. Apa perlu memang lebih spesifik? Iya, wajar sih, semua juga berproses, negara juga berproses. Kalau kita kiblatnya ke negara lain yang lebih maju, yang peradabannya lebih maju dulu ya, ternyata mereka sudah punya satu sistem pendidikan yang fokus ke skillnya gitu. Mungkin Indonesia sudah mulai ke arah sana ya. Ini Pak Menteri yang baru ini kan juga itu terus kan campaign-nya ya, gitu. Membongkar itu ya. Ya, dan bersyukur sekali gitu. Yang memang saya dari awal sepertinya tadi konsep itu seperti kok bakalan saya sendiri ya gitu. Sekarang sekarang sudah banyak yang sudah mulai aware bahwa nggak melulu menghabiskan waktu bersekolah itu nggak melulu menghabiskan waktu mempelajari hal yang akademis. Ada life skill, ada skill lain yang juga perlu diseimbangkan. Jadi lawang nanti kita itu setelah lulus kuliah kan masuk ke hutan gitu kan. Ya itu yang saya pegang bener itu. Tapi yang diajari bukan caranya nanti mau ngadepin singa, ngadepin harimau gitu, tapi yang diajari teori lain gitu kan. Anak kita belajar berenang di kolam renang, setelah itu lepas di samudra luas. Iya. Lah ngadepi hiu bingung. Nah, Ya walaupun nggak ada yang salah, nggak ada yang salah, semua berproses dengan bawaannya sendiri-sendiri gitu. Cuman ya mana-mana yang masing-masing dari setiap insan yang dibawain dengan idealisme itu ya pasti nanti pertarungannya di situ. Tapi memang artinya memang penting untuk mengerucutkan seseorang di skill yang menjadi dia suka ya. Iya. Karena ketika dia suka, yakinlah bahwa dia enjoy. Iya, dia akan enjoy, Pak. Kemarin saya waktu pas pulang ke Malang, ada di Unibro itu ada jurusan, Mbak. Iya. Message. Tukang pijet. Lah, Apa namanya? Ternyata ada kuliahnya sekarang. ada kuliahnya loh. Dan favorit gitu loh. Sampai nolak-nolak. Iyalah, tukang pijet kalau di Batam itu bisa nyicil mobil Grand Livina. Ya, berarti kan ada peluang, berarti kan ada peluang baik kalau misalnya. Itu kan contoh case ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, Mbak. Sekarang ini kita prihatin lah ya, COVID kayak gini. Iya. Kira-kira Mbak sebagai praktisi di di care manajemen anak-anak itu apa yang sekarang lagi dicoba untuk menyesuaikan ini ya? Atau gimana? Apa sih yang ya pasti berat sekali nggak ya kita ini semua jadi berat gitu. Seluruh dunia berat, tapi pasti manusia pun juga sudah dibekali dengan berbagai kemampuan untuk cepat beradaptasi. Pasti ada solusi ya, lah jelas ya. Walaupun kecepatannya tiap orang pasti berbeda gitu kan. Nah kalau ya mau nggak mau Mas, ya yang beradaptasi itu. Lagi pula kalau di dunia pendidikan, apalagi daycare, itu sepertinya, apalagi kita bicara pendidikan aja ya, itu tidak ada saat ini yang paling belum ada loh aturan bakunya yang perfect gitu ya. Iya.
Tapi semua bidang lah sedang trial and error gitu untuk kan. nyari Iya, cepat beradaptasi. Walaupun akhirnya memilih alternatif belajar selama pandemi itu adalah online. Online-nya ya jangan online gitu kan. Iya. Harus ada berbagai macam, ada beragam pilihan. Belajar itu tetap menyenangkan walaupun jarak jauh. Kan orang jadi sangat sensitif saat ini gitu ya. Pasti. Ya, karena yang sering diberitakan atau apa-apa itu kan mesti orang tua loh, Mas. Iya. Ada nggak yang mikir anak-anak bagaimana? Mereka tidak mengekspresikan sebebas orang tua. Ketika mereka mau menghilangkan kejenuhan, kebosanan, atau mereka mau rilis stres mereka, itu kan nggak seperti orang tua. Aku kari ngopi, budal ngopi, wis hilang. Nah kalau anak-anak butuh persetujuan orang tua loh, dan mereka juga nggak tahu. Atau dibalik, Mbak. Kira-kira punya ide enggak? Berarti servis kunjungan ke rumah-rumah. Ya, makanya daycare call. Nah, itu Mungkin sudah ya, ekstrimnya. di awal-awal 2 minggu itu kami diam dulu. Oke, ngapain? Tapi begitu langsung. Ternyata program kami yang pertama adalah home visit. Wah, bener ya, home visit maksudnya. Home visit. Wah, ngele bahasa Inggris. Iya. Home visit itu Home kan visit. kunjungan. Iya, jadi Mereka saya pikir lebih seneng loh. anak-anak lo udah lama gak olahraga. Orang tuanya ada yang ngobrol ngajak olahraga, orang tuanya asik sepedaan dewek mau nyeri Batam. Anaknya disuruh di rumah ngapain gitu. Nah, gimana responnya? Seneng ya? Ada visit home itu seneng. Seneng, orang tua menyambut ini itu. poin banget. Yang pertama Ini home bisa visit. tarifnya beda ini, Mbak. Yang pertama home visit, yang kedua play date. Ternyata orang tua, kami sebagai penyelenggara pendidikan tuh takut-takut gitu ya ngumpulin anak-anak atau apa-apa. Tapi ternyata orang tua, wis nggak apa-apa wis. Yang penting anak-anak tetap ketemu sama temannya. Tapi kita lah yang pinter-pinter. Akhirnya Sunshine itu menciptakan satu sayap. Sayap. Jadi setiap anak dipakein sayap. Untuk jaga jarak. Biar mereka berlatih jaga jarak. Kalau cowok kan sayapnya pesawat nih. Kalau yang anak perempuan, Itu social distance ya? iya kami bikinin sayap kupu-kupu. Oke, Nah, oke. mereka Setidaknya kan, orang tua kan wong naluri bermain anak-anak itu tinju-tinjuan, Lah, iya. kremes-kremesan gitu kan. Nah. Nah dengan gini mereka Setidaknya diingetin. mereka. Dan ajaibnya anak-anak tuh lebih cepat gitu. Salam sehat gitu. Misalnya kan nggak salim bu guru lagi. Mereka cepet banget. Ketemu gurunya udah salam sehat udah begini. ya karena gitu. anak-anak. Beda kalau Mas Nur. Lele, orang tua Kalau seusia Mas Nur sudah jangan dinasehatin susah. orang tua sih ngeyel. Anak-anak yang kita pikir mereka bakalan risih Lebih- pakai masker, bahkan mereka lebih patuh. Lebih enjoy ya. Amazing, hanya karena yuk kita akhirnya dua program itulah unggulan kami, Playdate dan Home Visit. Jadi luar tetap di ruangan terbuka dan itu kita boleh memilih temannya siapa aja. Biasa kan kalau di sekolah itu ada yang ngelompok-ngelompok ibunya apa gitu. Nah itu kami fasilitasi udah main bareng. Itu all Mbak ya? Musik gitu apa? Ada nggak? Yang pasti ya tetap ngajak mereka happy dulu. Terus yang berikutnya adalah Wah, yaitu aku seneng tadi ini kalau belajar campaign. ngajar nyanyi nih. campaign ini ya, campaign apa? Social distancing lah ke untuk anak-anak. Oke Mbak Nov, ini kalau diterusin nggak kelar-kelar Mbak. Acara ini juga disponsori nih Mbak Nov. Oh, Nanti iya. hadiahnya buat kakak Ini Novita. favorit saya ini. Om Jadi ini. Ya. Ini yang bikin kalau cari ide-ide pembelajaran baru Ini yang bikin nggak pernah kurus soalnya. Ini happy terus. Oke teman-teman sekalian, insya Allah next time kita jumpa lagi dengan Mbak Nov tentang pembahasan anak-anak. Kayaknya nggak pernah habis untuk anak-anak kita yang kita perlukan. Sekali lagi teman-teman yang punya dan pingin lebih jauh, nih ya call nih nomor ini dengan Mbak Novita. Mbak, thank you Mbak ya. Oke, Mas. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.